Dan sing MC ya, sing MC, NT. Pak, Kotaknya ya. Pak, karena berapa bulan ngatur pencurian ini? Sebetulnya ada tersangka dari pelaku ini ya, aksi perampokan di rumah dinas wali kota Blitar yang berhasil ditangkap. Namun dari kasus perampokan ini hanya 3 orang tersangka saja dan 2 orang lainnya masih dalam proses pengejaran. Siang hari ini kita berkumpul kembali setelah di malam akhir tahun. Sebagaimana juga janji kami, saya mohon doanya saat itu kepada rekan-rekan media semua masyarakat Jawa Timur ya, atas peristiwa kasus kejadian dengan kekerasan di rumah dinas di kota Blitar yang terjadi di tanggal 12 Desember 2022. Ya. Jadi siang hari ini kita akan menyampaikan perkembangan pengungkapan hasil kerja dari tim Datlantas Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Pak Direktur, Pak Wakil, Pak Kasubdit, dan bergabung dengan Polres Blitar Kota. Ya, alhamdulillah semua ketua kita semua ya, 3 pelaku kejahatan kasus di kediaman di rumah dinas wali kota Blitar bisa kita tangkap ya, dan saat ini juga masih dalam proses pengembangan dan pengejaran terhadap kasus ini sendiri yang tentunya belum berhenti sampai dengan hari ini ya. Kita nanti secara teknis dan detail mungkin akan disampaikan oleh Pak Direskrim langsung terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di kantor wali kota Blitar ini sendiri. Sesuai arahan Bapak Kapolda bahwa untuk pengungkapan kasus ini akan kami sampaikan secara substansi, tapi bisa ditanyakan berikutnya berkaitan dengan teknis. Yang pertama, pengungkapan ini berjalan kurang lebih 24 hari karena memang 5 pelaku yang mampu kita identifikasi berdasarkan dari scanning investigasi crime itu cukup nihil untuk melarikan diri. Yang pertama itu dilakukan penangkapan terhadap NT itu di hari Jumat untuk lokasi di salah satu penginapan di Bandung. Ini tersangka yang paling kanan. Kemudian perannya adalah yang bersangkutan sebagai otak yang merencanakan aksi pencurian. Kemudian perencanaan ini dimulai sejak yang bersangkutan menjalani hukuman di LP Sragen. Kemudian yang bersangkutan juga mengajak para pelaku lain, 4 tersangka lain. Kemudian yang bersangkutan juga yang membeli mobil Innova yang warna hitam digunakan waktu di TKP, termasuk yang menyiapkan plat nomor warna dinas atau plat merah. Kemudian yang bersangkutan juga yang di CCTV kelihatan membuka pagar masuk pertama kali. Kemudian uang yang diperoleh itu sekitar 730 juta dari wali kota Blitar. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian atau mengambil bagian 140 juta. Kemudian 3 buah jam tangan merek Guess yang nanti akan kami tunjukkan di dalam barang bukti. Pada saat penangkapan yang bersangkutan di salah satu penginapan di Bandung di hari Jumat, tadi sudah sampaikan ke Bapak Kapolda, juga bersama dengan tersangka DPO dari Polres KP3 yang waktu itu ada barang bukti 3 kilo sabu-sabu yang saat ini juga sudah kita serahkan ke Polres KP3 untuk diproses selanjutnya berkaitan DPO itu. Kemudian di hari Sabtu pengembangan waktu itu juga langsung dari arah Bapak Kapolda untuk kita tidak boleh kembali untuk melakukan pengejaran terus sampai saat ini juga, yaitu tersangka inisial AJ umur 57 tahun
ini ditangkap di SPBU Jombang. Yang bersangkutan diajak untuk melakukan curas itu oleh tersangka NT yang pertama tadi. Kemudian kalau di CCTV yang menggunakan batik yang telah disediakan oleh tersangka NT. Ini salah satu tersangka perannya membangunkan Satpol PP yang berjaga di pos sambil melakukan pengancaman dan mengikat tali. Dan nanti mungkin juga akan disampaikan Pak Kabit Lapor, salah satu tali yang kita sita di olah TKP sesuai dengan waktu juga Bapak Kapolda untuk kita lakukan scan TV. Ini DNA identik dengan yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 100 juta. Setelah melakukan tindak pidana terhadap yang bersangkutan, ini tidak pulang, langsung melarikan diri mobil dari tempat ke tempat lain. Kemudian di hari Minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di Medan di hari Minggu pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk melakukan pencurian tersangka MJ atau NT tadi. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalung 10 gram dan benang 10 gram ini sudah kita sita, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang bukti 3 senjata api yang disita dari saudara NT itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sita dari 3 tersangka 230-an juta. Dan kemudian untuk 2 tersangka lain sejak awal yang sudah kita tetapkan tersangka sudah kita terbitkan DPO. Menurut Bapak Kapolda. Yang pertama adalah DPO atas nama Oki Supriyadi. Karena ini sifatnya DPO sehingga secara teknis kami sampaikan detail tentang namanya, bisa rekan-rekan ambil untuk disebarkan. Yang kedua adalah tersangka Medi Afrianto. Ini juga bersama-sama telah melakukan curas di TKP. 2 ini saat ini masih dikembangkan oleh tim untuk dilakukan pengejaran. Selain itu, terhadap 5 tersangka ini juga melakukan curas kejadian 14 November 2022 di Pasuruan di dalam gudang distributor gudang garam. Waktu itu kerugian 200 juta. Ini satu rangkaian. Kemudian satu tambahan untuk tersangka NT. Ini merupakan residivis menurut Bapak Kapolda. Ini sudah 5 kali menjalani hukuman sejak 2008, 2012, kemudian 2017, 2019, terakhir 2020 di Madiun. Rencana kita akan telusuri pendalaman terhadap proses ini seluruhnya. Yang kedua terhadap tersangka ASN ini pernah menjalani hukuman 3 kali. Yang pertama 2017 di Lapas Jayapura, 2019 di Lapas Ragen, 2020 di Lapas Madiun. Kemudian terhadap tersangka AJ ini juga pernah melakukan proses hukum 3 kali. 2004 di Lapas Sidoarjo, 2016 di Lapas Gresik, dan 2019 di Lapas Demak. Terhadap 2 tersangka lain juga sama. Nanti kita akan detailkan setelah pelaku dilakukan penangkapan. Ini sih Bapak Kapolda. Secara teknis kami sampaikan substansi. Kami mohon arah. Terima kasih.